Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dan marilah kita satukan perjumpaan kita dengan firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman, atas karunia Tuhan, anugerah Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh menjalaninya dengan firman Tuhan yang menuntun kami, yang menguatkan kami, sehingga kami Tuhan boleh selalu berpengharapan di setiap rutinitas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bersama-sama mengetahui bahwa jika kita ingin membangun sebuah rumah, jelas kita harus terlebih dahulu membangun sebuah pondasi yang kokoh, karena kita tahu bahwa jika pondasi kokoh, suatu bangunan tidak akan runtuh. Bahkan ketika datang angin atau gelombang, bangunan tersebut tetap berdiri tegak. Dalam nats ini, Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya dianugerahkan Tuhan suatu karunia, di mana karunia itu adalah untuk membangun sebuah persekutuan, membangun suatu hal yang baik, yang di dalamnya berpusat kepada Yesus Kristus atau di atas dasar Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan yang menyapa kita mengingatkan kita begitu banyak karunia-karunia yang boleh kita pakai, yang boleh kita gunakan untuk membangun sebuah bangunan atau sebuah hal, tetapi harus menjadi suatu dasar di atasnya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita menyadari karunia yang diberikan Tuhan merupakan suatu tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita membangun ataukah kita memakai karunia-karunia itu berdasarkan Yesus Kristus atau dasar Yesus Kristus, atau kita memakainya, membangunnya dengan dasar yang lain. Sama halnya yang dikatakan Yesus Kristus ketika seseorang membangun sebuah rumah di atas pasir, yang begitu datang
gelombang akan hanyut terbawa oleh gelombang tersebut. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita orang percaya, marilah kita memakai karunia yang di atasnya merupakan dasar dari Yesus Kristus. Saudara mengetahui sebuah kurma atau pohon kurma. Pohon kurma merupakan pohon yang sangat manis, tetapi proses manis yang dihasilkan dari buahnya harus mengalami suatu dasar, di mana ketika pohon kurma tumbuh, akarnya akan mencari sumber air sampai berkilo-kilometer. Sehingga kita melihat bahwa ketika kurma menghasilkan buah yang manis, akan terlihat di mana dia mencari akarnya, mencari sumber air. Oleh sebab itu, sama halnya dengan pohon kurma, kita yang hidup yang diberikan Tuhan suatu karunia harus meletakkan dasar akar yang kuat, yaitu mencari sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga buah-buah yang kita hasilkan dari karunia yang kita peroleh dari Tuhan menjadi buah-buah yang hidup, atau sering kita sebut menjadi buah-buah roh, yang menjadi berkat bagi kita, berkat bagi sesama kita. Marilah kita membangun dasar yang kuat, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah, kita tidak akan runtuh, tapi kita menjadi suatu bangunan yang kuat, yang kokoh bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, yang menguatkan kami. Biarlah kami meletakkan dasar kami di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi kuat, boleh dapat berpengharapan di tengah-tengah gelombang yang datang. Dan kami juga boleh menghasilkan karunia-karunia yang menjadi sukacita bagi kami, sukacita bagi sesama kami. Terima kasih atas firman Tuhan, dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.